Cerita diawali dengan memperlihatkan kemeriahan pesta La Tomatina di Spanyol atau sebuah tradisi perang makanan tahunan terbesar di dunia di mana ribuan orang saling lempar satu sama lain dengan buah tomat matang layaknya para bocil yang sedang bermain perang-perangan. Dan kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Nul, agen MI6 yang menyamar menjadi awak media dalam menjalankan operasi gabungan dengan tim CIA. Karena menurut informan mereka di lapangan, bos mafia senjata asal Rusia yang sudah 6 tahun menjadi buron juga ikut hadir dalam acara tersebut. Let's zip it and keep our eyes peeled for Gradov. Not funny. Speaking of, we've got a line in the crosshairs. Tak lama, muncullah seorang pria dengan ciri-ciri sesuai target operasi bernama Viktor Gradov. Kita panggil saja Viktor. Namun saat akan melakukan pemindahan wajah, muncul dua pria lain dengan ciri-ciri yang sama persis. Curiga jika ini hanya sebuah pengalihan, Nul menyuruh tim untuk melakukan pindai pola jalan yang untuk mendapatkan data tersebut, mereka harus masuk ke server Echelon melalui izin dari Kepala Keamanan Negara. Get me gate analysis. We'd have to request a patch to Echelon. We have a request for a real-time patch, joint MI6 CIA capture of a high-value target. Tepat saat operator sudah masuk ke dalam server, tim pengintai dikejutkan oleh penemuan satu sniper yang sedari tadi membidiknya, disusul dengan kemunculan sebuah mobil van mencurigakan berhenti tepat di pinggir mobil mereka, di mana seorang peretas bernama Arthur berhasil membobol mobil dan mengupload virus ke dalam server Echelon. Entah bagaimana atau dari siapa Viktor mengetahui operasi rahasia ini, tapi semua tim operasi sudah habis tak tersisa. Nul sendiri masih terlibat baku tembak dengan satu sniper yang terus memburunya. Beruntung Nul berhasil membuatnya cedera dan langsung menghentikan Arthur yang baru selesai membobol Echelon, tapi tiba-tiba Drop it. Beralih ke kota London di Inggris, kita akan diperkenalkan pada sang Perdana Menteri bernama Sam. Saat sedang jogging malam itulah, beliau baru mendapat kabar tentang kegagalan sebuah misi rahasia yang dialami pasukan khusus CIA dan MI6. Hingga esoknya di kantor, sang ajudan yang bernama Quincy menambahkan jika dalang dibalik semua itu adalah Viktor. Sehingga ia diundang ke Gedung Putih untuk mengadakan konferensi pers bersama Bapak Presiden. You tell the president's comms director that he must stick to the script. Yes? Good. Hopefully he doesn't start writing checks that we can't cash. Mr. Prime Minister? Yeah. We finally meet. Dan inilah Bapak Presiden yang baru selesai dilantik bernama Will. Berbeda dengan Sam yang diangkat langsung menjadi menteri hasil dedikasinya di kemiliteran, Will justru sengaja mencalonkan diri karena pamornya yang sedang naik daun sebagai aktor Hollywood paling terkenal. Namun meski begitu, beliau punya visi dan misi yang jelas untuk kemajuan negaranya. Thanks to this revolutionary new technology, we are now partners in energy. To our NATO partners in the coming days. Dalam konferensi pers yang berlangsung singkat, Will dan Sam langsung to the point terkait kegagalan operasi gabungan kemarin termasuk runtuhnya sistem keamanan Echelon. Mereka curiga jika ada orang dalam yang sudah membocorkan misi rahasianya sehingga untuk mencegah Viktor bertindak lebih jauh, mereka akan berangkat ke Italia dan mengadakan pertemuan dengan semua anggota NATO. Would you do me the honor and fly with me aboard Air Force One? Tak lama setelah pesawat lepas landas, Sam kembali membuka dokumen operasi rahasia untuk mencari petunjuk baru. Tanpa para penjaga dan tamu undangan sadari, ada seorang penyusup yang menyamar sebagai tukang koki dan masuk ke ruang operator untuk melakukan pembajakan sehingga... Beres menghabisi para operator di ruang kontrol, si penyusup langsung menghubungi temannya yang berada di pesawat lain untuk melakukan penghancuran. Entah bagaimana Viktor lagi-lagi bisa melacak atau mengetahui keberadaan mereka, tapi si penyusup kembali melancarkan aksinya dengan akan menghabisi Bapak Presiden dan Sam di ruang tengah, tetapi...
Ya, lambung pesawat pun pecah yang membuat keadaan di dalam semakin keos. Sementara pilot mulai hilang kendali, Sam dan Will masih bergelut dengan angin kencang yang nyaris menjerut mereka keluar dari sana, tepat saat si penjahat meluncurkan rudal susulan untuk menjatuhkan pesawatnya. Here comes another wave. Gonna lean into it. Gimana? Все, по домам. Dengan fakta bahwa para pilot sudah tewas akibat rudal barusan, Sam dan Will mau tidak mau harus keluar dengan cara melompat sebelum pesawatnya sampai ke daratan, yang tanpa mereka berdua sadari, saat ini si penyusup sudah tiba lebih dulu di ruang emergensi dan membakar semua parasutnya tepat saat Sam dan Will juga baru tiba di sana. Beruntung ajudan presiden masih menemukan 2 parasut yang belum terbakar dan langsung memberikannya. Ia juga menjelaskan jika saat ini pesawat kemungkinan akan jatuh di wilayah Belarus, Polandia. Setelah diberitahu kemana mereka harus pergi mencari pertolongan, si ajudan meminta Sam dan Will untuk segera lompat karena sebentar lagi pesawat akan mengalami benturan. Kejadian ini sontak menjadi headline utama sekaligus berita duka bagi istri Will yang hanya bisa ngahulang tarik melihat semuanya. Dari laporan sementara di lapangan, tidak ada korban selamat dari insiden tersebut sehingga para petinggi mengangkat Elizabeth, sang wakil presiden untuk menjadi presiden sementara dan langsung mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti kejadian ini. Tell the Pentagon to move DEFCON status up. Dan inilah Ibu Elizabeth sedang mengadakan pertemuan dengan para petinggi untuk membahas tentang pembajakan pesawat yang baru terjadi. Dengan fakta bahwa Will dianggap sudah tewas, kini Elizabeth punya wewenang untuk mengupdate keamanan Echelon agar Victor atau pihak manapun tidak bisa mengaksesnya. Namun, tebak apa yang terjadi? Someone's inside the system. Ya, tepat saat Echelon sudah diperbaharui, virus yang sebelumnya Arthur tanam berhasil masuk dan menguasai sistem Echelon sepenuhnya, sehingga kini semua data penting milik setiap negara seperti senjata, ekonomi, penduduk, kerjasama, kampanye, kejahatan nuklir, dan lain sebagainya yang dianggap rahasia atau top secret bisa kapan saja bocor ke publik tergantung perintah dari si Victor. We are now in control. Tanpa awak media dan semua orang sadari, Will dan Sam sebenarnya masih hidup dengan Will yang nyangkut di atas pohon besar. Sempat akan menelepon Gedung Putih dan memberitahu jika mereka baik-baik saja. Hal itu tampaknya percuma karena dengan fakta bahwa ada orang dalam yang bisa melacaknya, Sam pun langsung mencegah dan melempar ponselnya jatuh ke dalam air. Stop. Down. Straight. Sesuai arahan dari sang ajudan, Sam dan Will langsung pergi menuju sebuah rumah aman di perbatasan Polandia. Namun setelah menempuh 24 km perjalanan tanpa minum cai-cai acan, rumah aman yang dimaksud sudah rata dengan tanah akibat tertimpa puing-puing pesawat, sehingga mereka harus pergi ke rumah aman kedua untuk meminta pertolongan. These things don't happen overnight. We've got to pick up Bin Laden. I'm not waiting 10 years. One thing's for certain, whoever did this got some big balls. There's no reason to think this wasn't just phase 1. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah daerah perkampungan sepi perumahan. Melihat mobil tua ngajugrug terparkir di dekat kandang ayam, Sam jadi punya ide untuk meminjamnya dulu tanpa izin dan akan mengembalikannya nanti. Namun karena di sana ada beberapa pemuda mabuk yang memergokinya, mereka pun harus terlibat perkelahian ringan dengan para pemuda tersebut. Water Cobra. Классные котлы. Jengkel karena Sam dan Will yang sulit dijatuhkan, para pemuda ini pun mulai bertindak nekat dengan mengeluarkan senjata tajam seperti parang, palu, botol amer pecah, antena mobil, dan lencong tanah yang ujungnya sudah patah satu. Tapi tiba-tiba
Beruntung, sang pemilik lahan berhasil mengusir para remaja Badung itu dari sana. Sadar jika orang yang ada di hadapannya adalah orang nomor 1 di Amerika, si ibu dengan baik hati mau mengantar Bapak Presiden ke tempat yang dimaksud. Namun, setibanya mereka di perbatasan, hal tak terduga terjadi saat petugas tidak biasanya naik dan memeriksa isi muatan yang dibawa sehingga si ibu langsung menyogok si petugas dengan satu anak kambing yang dibawanya. Inilah rumah aman kedua yang si ajudan maksud. Di sana mereka disambut oleh Marty yang merupakan peretas sekaligus mata-mata terbaik di CIA. Sam dan Will cukup dibuat terkejut saat melihat berita tentang mereka berdua yang dinyatakan sudah meninggal, apalagi setelah Marty memberitahu jika kini Echelon sudah dikuasai oleh Victor sepenuhnya. I mean, tomorrow's summit be a monkey knife fight in a telephone booth. Faktanya, selain merupakan sistem keamanan tertinggi negara, Echelon juga memiliki akses penuh untuk memata-matai data seluruh warga atau fasilitas umum di dunia. Hal itu terbukti saat Arthur berhasil melacak keberadaan Sam dan Will dari CCTV yang terpasang di sekitar sana, sehingga ketika Marty akan menelepon kedutaan untuk meminta bantuan, Victor langsung mengirim anak buah untuk menghabisi mereka semua. Is that normal? Dengan cepat Marty membawa mereka ke ruang senjata untuk melakukan persiapan, sementara ia akan mencoba menahan para penjahat. Sam dan Will diminta menunggu di ruang rahasia ini sambil memutar lagu adrenalin kesukaannya. Marty memiliki cara unik untuk mengetahui setiap titik di mana saja musuhnya berada, yaitu dengan menenteng langsung monitor CCTV-nya. Naas, satu penjahat berhasil menghancurkan kamera CCTV yang membuat Marty kesulitan untuk melihat keadaan di luar. Sempat tertembak di bagian pinggang, Marty dengan cepat menyuruh Sam dan Will kabur ke pintu rahasia di belakang gedung ini, yang ketika akan melakukan bundir dengan sebuah granat, tiba-tiba entah bagaimana nasib Marty selanjutnya, Sam dan Will berhasil lolos dengan kabur melalui sebuah lift kecil yang hanya muat untuk 2 orang saja. Namun saat akan keluar, sudah ada penjahat lain yang ditugaskan untuk mencegat kedatangan mereka di lantai bawah. Tetapi Well? Sam? ya, si pemuda mobil ini tidak lain dan tidak bukan adalah Null, satu-satunya agen MI6 yang selamat dalam tragedi misi rahasia di awal film tadi. Null sebenarnya hanya pingsan karena baju anti peluru yang dipakainya berhasil menahan tembakan si penjahat, dan alasan ia bisa menemukan Sam dan Will adalah berkat 2 anak buah Victor yang dipaksa untuk buka mulut. There is no backup. Bingung dengan Null dan Sam yang sudah saling kenal, Sam memberitahu jika dulu mereka pernah satu angkatan selama di kemiliteran. Bahkan terkait alasan Victor mengambil alih Echelon, Null baru sadar jika jauh sebelum Victor menjadi gembong senjata api, putranya adalah seorang ilmuwan NATO yang berhasil mengembangkan sebuah nuklir. Namun alih-alih menghargai kerja kerasnya, pihak NATO justru menghancurkan tempat penelitiannya dengan alasan keamanan negara, sehingga sudah jelas jika tujuan Victor yang sebenarnya adalah misi balas dendam dengan akan menghancurkan NATO sampai ke akar-akarnya. Which we're about to take a big victory lap for in Trieste. Gradov's son didn't die because of us. Let's keep it moving. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa orang dalam yang membantu Victor selama misi pembunuhan Sam dan Will? Ya, Sam seketika ingat dengan ajudan pribadinya yang menyarankan mereka naik pesawat untuk pergi ke pertemuan NATO, yaitu Quincy, satu-satunya orang kepercayaan Sam di pemerintahan. Tapi meski begitu, mereka tidak punya bukti kuat untuk melakukan penangkapan. The way normal people know them or the way you people? Oh, don't start that shit again. Bangers and mash or fish and... Masih di waktu yang sama di Gedung Putih, Elizabeth semakin dibuat panik saat Victor mulai mempublik data-data penting pemerintahan seperti Prancis yang ketahuan menyabotase hasil suara pemilu Presiden Jerman, Republik Ceko yang diam-diam melakukan koalisi untuk menyingkirkan Italia dari kesatuan NATO, di mana itu semua membuat kepercayaan antar negara menjadi hilang. Chaos, very real threat of war on a global scale.
Tak lama, mereka kembali dikejutkan dengan berita tentang 2 rumah aman CIA yang baru mendapat serangan. Si asisten yang bernama Simon pun jadi curiga jika Sam dan Will mungkin masih hidup dan saat ini sedang dalam buruan Victor, sehingga untuk memastikan hal tersebut, Elizabeth akan mengirim beberapa agen CIA ke lokasi, sedangkan tugas mereka sekarang adalah fokus meredam konflik antar NATO yang semakin memanas. I appreciate how much Will meant to you. I know he was like a brother, but he's gone. You need to start wrapping your head around that. Bersama dengan itu, Sam CS juga akan pergi ke pertemuan NATO untuk memberitahu tentang adanya pengkhianat yang mendukung rencana Victor. Namun, dengan fakta bahwa Will juga sedang dalam posisi tidak aman, mereka akan menyalip naik salah satu kereta yang baru saja berangkat, tepat saat sistem Echelon kembali mendeteksi kemunculan mereka bertiga. Tepat saat kereta sudah melewati perbatasan Australia, Null izin pergi ke depan sebentar untuk mencari makan. Beberapa saat menunggu, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Arthur dan satu ajudannya yang sudah Victor kirim untuk menghabisinya. Tetapi ya, rupanya selama ini Arthur berada di pihak Victor karena keluarganya terancam dalam bahaya. Ia sebenarnya sudah muak dengan Victor yang selalu bertindak sewenang-wenang, seenak jidat atuh. Sehingga atas dasar itulah Arthur mulai belak-belakan tentang Victor yang selama ini dibantu oleh orang dalam untuk masuk ke Echelon dan menyerang pesawat Air Force One melalui jalur komunikasi aman yang programnya Arthur buat sendiri. I don't know who the insider saw him face to face, but Then how do we find out who this insider is? Meski Arthur juga tidak tahu siapa orangnya, mereka masih bisa melacak data si pengkhianat dari komputer pribadi miliknya yang disimpan di daerah Kroasia. Dan untuk bisa melakukan pemindaian, Arthur mencoretkan sebuah kode pada lengan Will agar nanti programnya bisa berjalan otomatis. Arthur juga menambahkan jika saat ini Victor sudah mengirim pasukan lain yang akan menyambut Sam CS di pemberhentian berikutnya, sehingga mereka harus turun sebelum keretanya tiba di sana. But you know what? We got this, okay? Singkat cerita, tibalah Sam CS di lokasi yang dimaksud. Sesuai petunjuk sebelumnya, mereka berhasil menemukan ruang kaca rahasia yang di dalamnya terdapat beberapa senjata dan komputer pribadi milik Arthur. Namun hal tak diduga terjadi saat anak buah Victor berhasil menemukan keberadaan mereka semua. Sementara Sam akan berusaha mengulur waktu, Null dan Will akan mengunci diri sambil memasukkan kode verifikasinya. You okay? Dan ya, Sam berhasil memukul mundur satu persatu penjahat yang berusaha naik. Namun hal konyol terjadi saat Sam yang sudah lama pensiun dari militer dengan cerobohnya menarik trigger bom asap yang masih menghadap ke wajahnya sehingga bersamaan dengan satu kantong senjata yang ludes meledak, Null dan Will akhirnya berhasil menemukan orang dalam yang tidak diduga-duga akan menjadi pelakunya, yang ternyata itu adalah Simon alias asisten pribadi Will sendiri. Dan tiba-tiba I'm gonna grind up a world when I get my hands on it. ya, itu adalah Victor yang langsung turun tangan untuk menghabisi mereka bertiga. Tepat saat kotak kacanya berhasil ditarik keluar gedung dengan Null dan Will masih terjebak di dalam, muncullah Sam yang datang terlambat sehingga entah bagaimana nasib Sam setelah Victor meledakkan gedungnya, tapi mereka segera lompat dari helikopter saat ada kesempatan. Setelah menjatuhkan kotak kaca dan mengira bahwa Will sudah tewas, Victor langsung mengabari si orang dalam tentang keberhasilan ini. Tak lama, salah satu pengawal Victor tiba-tiba mendapat pesan di ponselnya yang ternyata She paid you extra to clean up loose ends, didn't she? pesan barusan berasal dari seorang dalam yang cukup serakah dengan ingin menyingkirkan NATO karena dianggap sudah tidak berguna. Dengan fakta bahwa Sam tak mungkin selamat dari ledakan ini, Null dan Will pergi ke pelabuhan terdekat dan mencuri salah satu kapal untuk pergi ke pertemuan NATO.
Keesokan paginya di Gedung Putih, Elizabeth mengundang 4 negara yang terlibat konflik yaitu Jerman, Prancis, Ceko, dan Italia untuk saling melakukan klarifikasi terkait dengan ecelon yang bocor ke publik. Tapi hal itu tampaknya terlambat karena mereka sudah bulat untuk mundur dari aliansi. Tak ingin terjadi konflik berkepanjangan, ia pun mempercepat jadwal pertemuan NATO untuk melakukan voting apakah NATO akan lanjut atau dibubarkan. I see you there, Madam President. Siangnya, gedung pertemuan langsung dipenuhi oleh awak media yang sudah siap untuk meliput berita ini. Saat 30 menit lagi menjelang voting, Elizabeth tiba-tiba menerima panggilan dari Will yang ternyata masih hidup. Bukannya senang mendengar kabar ini, ia malah menunjukkan ekspresi kaget dan entah apa maksudnya. Will memberitahu bahwa pengkhianat yang mereka cari tidak lain dan tidak bukan adalah Simon, sehingga ia menyuruh Elizabeth untuk segera mengirimkan jemputan dan jangan beritahu siapapun jika dirinya masih hidup. Baru saja Will masuk ke dalam mobil, ia tiba-tiba dikejutkan oleh orang asing yang sudah menodongkan pistol ke depan bebangusnya, disusul dengan si penjahat yang memberitahu Elizabeth jika ia akan membawa Will ke tempat eksekusi karena ternyata orang dalam yang selama ini menjadi benalu tidak lain adalah si Elizabeth itu sendiri. Sedangkan Simon dan Quincy hanya pengalihan yang sengaja dibuat untuk mengelabui orang-orang dalam pemerintahan. I have mine. Terjadilah perkelahian di dalam mobil antara si penjahat dengan mereka berdua. Tak lama muncullah mobil lain melakukan pengejaran, siapa lagi jika bukan anak buahnya si Victor yang akan membuat perhitungan dengan Elizabeth. Dan tepat saat Pak supir tak sengaja tertembak, tiba-tiba ya, itu adalah Sam yang ternyata masih hidup setelah berhasil lompat dari gedungnya di rudal oleh si Victor. Beres membuat jatuh si penjaga. Kini mereka tinggal fokus menyingkirkan anak-anak buah Victor yang masih terus mengejar dan inilah yang terjadi selanjutnya. Bersamaan dengan mereka yang sudah tiba di depan Gedung Putih, satu persatu negara mulai mengundurkan diri dari aliansi NATO. Beruntung Will keburu datang memberitahu mereka tentang Elizabeth lah dalang di balik ini semua. Faktanya, Elizabeth sebenarnya sudah muak dengan NATO yang hanya menguras sumber daya alam Amerika demi membantu negara-negara lain yang mengalami krisis. Dan tiba-tiba ya, itu adalah Victor dengan seabrek pasukannya langsung menghabisi para tamu yang ada di sana. Sementara Null akan mengejar Victor ke lantai atas, Sam dan Will mulai membagi tugas untuk melakukan evakuasi sebisa mereka. Yang ketika Victor akan kabur dengan helikopter, muncullah Null yang berhasil mencegahnya naik dan untuk Null, ia masih terjebak di lantai bawah dengan si ajudan yang cukup sulit dikalahkan. Sempat menghentikan pertarungan karena keduanya sama-sama kelelahan. Mereka kembali melanjutkan adu mekanik setelah keduanya menemukan benda tajam dan kembali ke atas saat Sim dan Will dikejutkan oleh Victor yang membabi buta menyerang mereka berdua. Namun saat pelurunya sudah habis dan Victor bersembunyi di balik meja, kini keadaan berbalik dengan mereka yang muncul sambil terus menembakkan senjatanya tepat saat sebuah spear gun jatuh ke samping meja si Victor. Drop it. Back up! Mereka pun diseret ke depan balkon dengan Victor yang sudah berhasil naik ke helikopter. Melihat patung Cupid ngejentul tepat di hadapan mereka, Sam jadi punya ide untuk menggunakannya sebagai senjata yang ketika helikopter mulai menjauh, Sam pun dengan cepat melakukan panggilan dan Only fool falling
How's that for Jim Strong? 2 bulan setelah NATO hampir bubar, kini mereka membangun kembali kepercayaan masing-masing dan sudah memperkuat keamanan Echelon. Di mana semua itu tentunya tak lepas dari peran penting sosok Presiden Will dan 2 rekan terbaiknya Sam dan Will. Setelah semuanya kembali normal, Sam dan Will memutuskan untuk ngopi espresso bareng di Cafe Teh Yuli dengan keamanan super ketat dan media yang mengabadikan momen ini. Boy, you guys are really afraid to spice things up, huh? I don't even think we need to talk about that. We don't want to talk about that? Untuk Marty, ia rupanya berhasil selamat saat kejadian di rumah aman waktu itu. Memang benar, si penjahat sudah menembak bebatoknya, tetapi karena Marty memasang alat pelat baja di kepala pasca kecelakaan waktu kecil, nyawanya keburu tertolong dan tim medis yang datang, bahkan saat ini ia akan direkrut menjadi anggota MI6 bersama Nul. Nice to meet you, Agent Comer. Tamat ending yang sangat membagongkan.